Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang nanti mengikuti dari YouTube dan khususnya ibu-ibu yang ada di Zoom. Kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita kesempatan untuk kembali menghirup nafas kehidupan dari Tuhan, melihat keluarga kita, melihat ibu-ibu yang ada di Zoom, begitu ya. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu bersama-sama bahwa kita di tengah kehidupan di dunia ini menghadapi jalan hidup yang lebar yang sempit, tetapi kita bisa melewatinya bersama cinta kasih Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat cinta kasih-Mu yang terus meneguhkan kami ketika kami hidup di dunia ini dengan segala dinamikanya. Tuhan terus menuntun kami untuk memakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami, umat-Mu, jemaat-Mu sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai dasar untuk kami bisa menentukan sikap pilihan kami sehingga dapat sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kami juga terus berusaha mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan memujikan lagu Aku Milikmu sebagai peneguh kita. Ya, ibu-ibu lagi loading. Enggak, oh alah. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, 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 oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku, Ibu-ibu terkasih, kita akan membaca firman Tuhan sebagai peneguh kita pada hari ini. Tadi saya belum menyapa Bu Suwarni ya, pagi Bu Suwarni. Kita akan buka Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 yang akan menjadi pembacaan kita. Sambil kita membuka Mazmur pasal 5, kita akan mendengarkan audio pembacaan Alkitabnya secara bersama-sama. Mazmur pasal 5 secara lengkap.
Sudah dapat ya Ibu-Ibu terkasih? Kita akan mendengarkan pembacaan audio Alkitabnya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca pemazmur doa pagi hari dari pembacaan Mazmur kita hari ini, sebenarnya ini konteksnya di mana pemazmur ketika ia bangun, ia memulai hari, ia berseru kepada Tuhan, ia mengungkapkan apa yang menjadi seruannya kepada Tuhan. Biasanya kalau dalam prakteknya kita sehari-hari, bagaimana kita memulai hari kita? Kalau saya sih yakin kalau ibu-ibu yang hadir di Zoom ini dengan segala dinamikanya sudah memulai dengan saat teduh, mendengar pujian, doa, begitu ya. Tetapi bagaimana dengan kita yang muda-muda, keluarga muda ataupun pemuda, begitu ya? Bagaimana memulai hari kita? Apakah kita seperti teladan dari orang-orang yang terkasih kita, orang tua kita yang dengan kerendahan hati menghadap Tuhan, memohon pertolongan begitu, atau dengan langsung yang mengungkapkan, aduh Tuhan hari ini pekerjaan begini, aduh Tuhan aku harus begini, aduh Tuhan begini-begini gitu. Atau
terlepas kita tidak sebut Tuhan, mungkin kita dengan segala keluhannya di tengah-tengah segala tantangan yang kita hadapi. Ternyata Pemazmur menunjukkan bacaan kita hari ini itu sesuatu yang manusiawi ketika kita akhirnya mengutarakan keluhan, tangisan kepada Tuhan, dan syukur-syukur kalau itu kita ungkapkan lewat doa begitu ya. Kalaupun ternyata masih sementara dari kita khususnya yang masih muda begitu, keluarga muda yang dengan segala target dan sebagainya, yang akhirnya bukan langsung ke Tuhan tapi dengan keluhan-keluhan kepada istri, pasangan atau siapapun itu begitu ya. Itu paling tidak hari ini kita diingatkan untuk menyampaikan selain ke orang sekitar kita, kita mengutarakannya kepada Tuhan. Karena dengan kita mengutarakan kepada Tuhan hati yang hancur dan remuk, disitulah kita memiliki kekuatan untuk selalu diberikan penghiburan, diberikan tuntunan Roh Kudus oleh Tuhan untuk kita harus bersikap apa dalam kehidupan dinamika yang kita hadapi. Dan memulai hari bersama Tuhan, satu hal yang penting ketika kita akhirnya memulai hari bersama Tuhan, kita akhirnya melihat, menjalani hari, melihat pergumulan, masalah, itu bukan dengan sudut pandang kita sebagai manusia ataupun kita yang menjalani, tetapi dari sudut pandang Allah. Kenapa saya bilang begitu, jemaat yang dikasih Tuhan? Karena terkadang dengan kita mengambil waktu sejenak, bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan, pasti kita punya pengalamannya, khususnya ibu-ibu yang saat ini ikut di Zoom. Ketika kita datang kepada Tuhan, sepertinya Tuhan menyingkapkan, oh iya, mungkin maksud Tuhan dengan adanya ini jadi mengerti ini, saya harus lebih ini, saya harus melakukan ini, menghadapinya dengan hikmat Tuhan yang, oh iya, kalau ukuran manusia harusnya A gitu ya, tetapi kalau dengan sudut pandang Tuhan, oh aku harus melakukan B, bersikap B, mengatakan B gitu ya. Ini yang menarik jemaat yang dikasih Tuhan. Memulai hari bersama Tuhan menolong kita untuk melihat segala keluhan, tangisan, serta seruan kita kepada Tuhan dengan sudut pandang atau perspektif dari hikmat Allah, yang akhirnya kita bukan menjadi seseorang yang sombong begitu ya, seseorang yang akhirnya jatuh kepada perbuatan fasik di sekitar kita, dan kita terus taat kepada Tuhan sehingga itu menjadi kekuatan kita, seperti apa yang menjadi pembacaan kita hari ini, yang pemazmur meneguhkan kita bahwa ketika di sekitar kita ada hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan, di sekitar kita ada hal-hal yang tampaknya membuat kita jadi kondisi yang tertindas, mungkin kita tidak mengalami ketidaknyamanan dalam melakukan segala aktivitas, pekerjaan, atau apapun di sekitar kita. Di ayatnya yang ke-12-13, Pemazmur dengan tegas mengatakan, semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selamanya, karena Tuhanlah penaungan mereka, karena dialah yang akan membuat orang-orang yang takut akan Tuhan bersukaria, orang-orang yang mengasihi nama Tuhan. Jadi kalau kita dilihat sini, bahwa dengan segala dinamikanya ketika kita datang kepada Tuhan di pagi hari dengan segala konteks yang kita miliki, Tuhan meneguhkan kita akan beroleh perlindungan, sukacita, kebahagiaan, berkat begitu ya, yang membuat kita bisa menjalani hari dengan hikmat Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan melalui pemazmur kita untuk setiap waktu berseru kepada Tuhan, supaya kita melihat tantangan kita, pergumulan kita, bahkan konteks kejahatan-kejahatan di sekitar kita, sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan di sekitar kita, kita melihatnya dengan kacamata hikmat Tuhan. Sesederhana misalnya ketika ada anggota keluarga kita yang
bicaranya kurang pas gitu ya, kita bisa akhirnya menghadapinya, ya sudahlah, mungkin saya harus lebih sabar dengan menghadapinya gitu ya. Atau ketika kita di pekerjaan diperhadapkan dengan sebuah ketidakadilan dan kita memperjuangkan, ya mungkin ini bagianku, Tuhan sedang menempatkanku untuk melakukan apa yang benar, walaupun ada yang mungkin tidak suka, ada yang benci. Atau ketika kita memperjuangkan prokes gitu ya, di masyarakat atau dimanapun kita berada, tapi akhirnya kita dipandang, aduh, terlalu penakut mungkin, atau terlalu menjaga diri gitu ya. Nah, kita memandangnya ya udahlah, mungkin saya yang harus lebih taat begitu mungkin ya, ketika tantangan ketidaktaatan banyak, tetapi kita tetap berusaha fokus menjaga kehidupan, tetap berusaha menjaga sesama dan keluarga kita, itu juga perjuangan jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, serukan apapun yang mungkin, aduh Tuhan kok melakukan ini berat, kok memperjuangkan ini seperti ini gitu ya. Karena pemazmur menjanjikan, bukan sekedar menjanjikan lagi, tapi dia pun meneguhkan kita bahwa Tuhan pasti menemani, melindungi, dan menuntun kita untuk terus merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Selamat menghayati kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, serta berkat yang datangnya dari Tuhan yang mungkin berbeda dengan dunia ini. Karena dari Tuhan pasti mendatangkan sukacita, damai, kebahagiaan, serta sesuatu yang kadang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata ya, ibu-ibu terkasih ya, jemaat ya. Yang aduh, Mbak Aban, saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata kunci sukacita, damai. Kayaknya lebih dari itu, kayaknya hati ini tenang gitu ya, lega, yang itu tidak bisa kita ungkapkan ketika kita mengandalkan Tuhan dan merasakan sungguh Tuhan menguatkan kita. Semoga Tuhan memampukan kita menjalani hari dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Kita akan saling mendoakan, Bapak Ibu terkasih yang di YouTube juga boleh mendoakan keluarga, mendoakan kondisi bangsa dan Depok khususnya, mendoakan jemaat yang tidak hanya terpapar, tetapi juga yang berjuang dengan kesehatan, karena bukan COVID saja yang menjadi perjuangan jemaat kita, ada yang berjuang dengan dinamika kontrol orang tua terkasih kita di ISO, ataupun yang berjuang dengan ada yang menjalani kemo dan sebagainya. Boleh kita bawa doa, serta pelayanan kita di tengah pandemi ini agar terus menjaga kehidupan dan menjadi berkat walaupun terbatas, tetapi Tuhan terus pakai dengan tuntunan Roh Kudus-Nya agar terus memberikan yang terbaik. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.